Perkenalkan, saya Fajar Rahman dengan NIM 24060111130072. Halo, saya Juan Odrika Novaldi dengan NIM 24060119130090. Perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Kaudi dengan NIM 24060111140128. Di sini kami akan menjelaskan rencana program mahasiswa wirausaha yang akan kami buat, di mana kami akan membuat sebuah aplikasi bernama Expedifood, yaitu aplikasi petunjuk kuliner yang bisa digunakan oleh semua orang, terutama untuk para pecinta kuliner. Di sini kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah latar belakang kenapa kami membuat aplikasi tersebut, deskripsi produknya, analisis kompetensi dan peluang pasar, lalu mekanisme produksinya. Selain itu, kami juga akan menjelaskan tentang rencana pemasaran produk, rencana anggaran dan keuangan, sumber daya manusia, serta perlanjutan usaha jika memang usaha kami akan terus berlanjut. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang latar belakang dari pembuatan aplikasi tersebut yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fajar Nur Rahman. Lalu, mengapa kami membuat aplikasi ini? Sebenarnya kita ketahui kita sekarang hidup di era globalisasi, di mana segala informasi bisa didapatkan kapan saja dan di mana saja melalui media mana saja. Namun karena saking banyaknya informasi tersebut, ada beberapa informasi yang memang tenggelam atau tertutup dengan informasi lainnya yang membuat kita kurang tahu tentang informasi tersebut. Tidak terkecuali info tentang kuliner yang memang tidak jarang tertutup oleh informasi lainnya. Ada berbagai macam informasi mengenai kuliner ini, seperti promo suatu restoran ataupun restoran baru, yang dimana memang info tersebut tenggelam atau tertutup dengan info-info baru lainnya yang memang lebih diminati oleh masyarakat. Selain itu, masih ada beberapa orang yang memang bingung untuk memilih suatu tempat makan yang mereka inginkan yang sesuai dengan uang yang mereka miliki saat ini. Karena hal-hal tersebut, kami berencana membuat suatu aplikasi di mana bernama Expedifood yang mewadai info-info mengenai kuliner-kuliner tersebut. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat mengetahui info-info mengenai kuliner yang sesuai dengan selera dan uang yang mereka miliki. Selain itu, pengguna dapat memberi ulasan terhadap kuliner tersebut sehingga memudahkan pengguna lain dalam pengambilan pilihan tentang suatu tempat makanan yang ingin mereka tuju. Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang berkaitan dengan kuliner ini, namun kebanyakan dari mereka lebih berfokus pada jual beli online dan masih belum ada aplikasi mengenai info kuliner di suatu tempat. Aplikasi kami berfokus untuk menonjolkan makanan pada tiap restoran sehingga pengguna dapat memilih atau mendapatkan makanan yang sesuai dengan selera pengguna. Selain itu, kami juga menyediakan berbagai macam fitur seperti review makanan di mana setiap pengguna dapat menuliskan ulasan tentang makanannya. Selain fitur review tadi, kami juga memiliki fitur follow reviewer sehingga pengguna lain dapat mengikuti update terbaru dari reviewer tentang kuliner yang reviewer follow tadi sedang review. Berikutnya adalah tentang deskripsi produk kami atau deskripsi aplikasi kami. Aplikasi kami memiliki berbagai fitur seperti halaman utama yang terdapat peta restoran yang dapat difilter berdasarkan berbagai kriteria seperti harga-harga makanan tadi. Berikutnya ada daftar menu yang merupakan daftar menu yang mendetail dari tiap restoran yang ingin kita tuju. Berikutnya adalah sistem review yang dimana setiap pengguna dapat mengulas tentang restoran tadi dan juga menu-menunya. Lalu ada sistem follower di mana setiap pengguna dapat saling memfollow satu sama lain untuk melihat aktivitas review yang mereka jalankan. Aplikasi kami memiliki berbagai macam kelebihan dan kekurangan. Di mana kelebihannya adalah sedikit pesaing karena memang aplikasi kuliner tadi lebih berfokus pada jual beli online, ulasan yang lengkap tentang menu makanan tadi, fitur follower yang baru, tampilan aplikasi yang jelas dan simple. Dan juga untuk kekurangannya, sulit mengumpulkan data karena memang restoran di suatu kota itu sangat banyak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang food critic atau food review, dan sulitnya untuk promosi. Halo, perkenalkan, nama saya Fahmi Al-Kaudi dengan NIM
240 60 119 140 128 akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu analisis kompetisi dan peluang pasar. Kompetisi dan peluang pasar yaitu ada 8 indikator dan 8 keterangan. Yaitu yang pertama, daerah pemasaran, yaitu Kota Semarang. Dan kedua, pasar sasaran, yaitu semua kalangan dan orang luar daerah atau turis. Dan yang ketiga, harga jual aplikasi gratis dan harga pabrik atau biaya produksi atau harga pokok sejumlah 500.000. Dan yang keempat, volume penjualan atau per bulan, yaitu dari iklan. Dan yang kelima, sistem penjualan dan pembayaran, yaitu dari AdSense, promosi atau iklan. Dan yang keenam, saluran distribusi, yaitu dari Google Play Store atau App Store. Dan yang ketujuh, yaitu promosi. Nah, promosi kami itu dari media sosial. Dan yang kedelapan, jumlah pesaing di lingkungan usaha sejumlah 1. Dan bab yang selanjutnya yaitu keempat, mekanisme produksi. Mekanisme produksi yaitu ada 6 indikator dan 6 keterangan. Yaitu yang pertama, gambaran lokasi usaha, yaitu di wilayah Kota Semarang. Dan yang kedua, yaitu proses operasi atau produksi bahan baku proses produksi, yaitu ada 4. Yang pertama, mengumpulkan programmer. Yang kedua, membuat program untuk membuat aplikasinya. Yang ketiga, dipromosikan ke media sosial. Dan yang keempat, aplikasi bisa diupload di Play Store atau App Store. Dan indikator ketiga, kapasitas operasi atau produksi per bulan, yaitu keterangan update aplikasi mingguan. Dan yang keempat, tata letak operasi atau produksi, yaitu aplikasi. Dan yang kelima, teknologi, yaitu internet, komputer, dan smartphone. Dan gambaran aset usaha, yaitu komputer. Dan yang keenam, perizinan, yaitu dari Google Play Store dan App Store. Mekanisme produksi yaitu ada 2. Yang pertama, bahan pokok, bahan penunjang, dan peralatan. Dan peralatannya yaitu CPU, mouse, keyboard, dan monitor. Dan perlengkapannya yaitu WiFi, server, cartridge black, kertas A4, dan blanko. Dan yang kedua, proses produksinya yaitu pertama, membuat daftar fitur, estimasi biaya dan waktu. Yang kedua, membuat UI mockup. Dan ketiga, membuat skema database. Dan keempat, membuat daftar kelas dan relasi antar kelas. Dan yang kelima, membuat kerangka aplikasi dalam bentuk source code. Dan yang keenam, user acceptance test. Dan bab selanjutnya yaitu rencana pemasaran. Rencana pemasaran yaitu target pemasaran, semua kalangan pengguna smartphone, dan skala pemasarannya, dikenali konsumen, dan sistem distribusi dari Google Play Store dan App Store, dan biayanya gratis. Dan media promosinya berbagai sosial media, dan konsumennya pemilik restoran dan pencinta kuliner. Dan wilayah pemasarannya yaitu di Kota Semarang. Dan pengembangan produk yaitu dari ulasan dari pengguna. Saya Juan Odrika Novaldi akan membahas bagian yang ke-6 tentang rencana anggaran dan keuangan.
Berikut ini adalah rencana anggaran dan keuangan kami. Yang pertama, besarnya kebutuhan modal investasi kami perkirakan sekitar 9,5 juta. Yang kedua, sumber modal kami peroleh dari dana PMW ini. Dan yang ketiga, pembukuan, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan inventaris. Yang keempat, net present value setelah 1 semester atau 6 bulan. Itu hasilnya 651.000. Analisis titik pulang pokok atau break even point atau BEP. Untuk BEP unitnya itu 4.750 iklan dan BEP rupiahnya 9.500.000. Dana pendamping itu kami peroleh dari donasi dan ikhtisar rugi laba. Keuntungan terjadi apabila jumlah iklan yang muncul lebih dari 4.750 kali dan kerugian terjadi apabila jumlah iklan kurang dari 4.750 kali setelah 6 bulan. Ini adalah rincian kebutuhan modal kami. Yang pertama, peralatan penunjang. Kami membutuhkan PC kira-kira sekitar 3,5 juta. Yang kedua itu monitor seharga 600.000. So totalnya menjadi 4.100.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Yang pertama itu sewa server 500.000 per bulan. Untuk 6 bulan berarti menjadi 3 juta. Wi-Fi 200.000 per bulan. Dikali 6 bulan menjadi 1.200.000. Cartridge black 1 buah seharga 200.000 dan kertas A4 80 gram sebanyak 5 rim. 30.000 dikali 5 menjadi 150.000. Subtotalnya adalah 4.550.000 untuk bahan habis pakai. Yang ketiga, biaya perjalanan. Survei restoran itu kami menargetkan 50 restoran. Satu restorannya 10.000 dikali 50 menjadi 50.000. Biaya lain-lain. Biaya lain-lainnya itu sekitar 250.000. Blanko survei 1.000 dikali 100 buah menjadi 100.000. Total untuk biaya lain-lain sekitar 350.000. Total untuk keseluruhan modal yang diperlukan sekitar 9.500.000. Selanjutnya adalah rincian tentang NPV dan BEP kami. Karena kami membuat aplikasi, biaya tetap produksi kami itu 9,5 juta yang tadi. Biaya variabel per unit itu tidak ada. Harga jual per unit itu kami dalam iklan per klik, jadi 2.000 per klik. Kontribusi margin per unit itu sama 2.000. Untuk NPV, di sini NPV kami itu untuk 6 bulan atau 1 semester. Jadi CT itu 2.000 dari harga iklan per klik itu. Terus dikali 1.000 kami perkirakan itu munculnya iklan dalam 1 bulan. Jadi 1.000 iklan per bulan. Jadi 1.000 dikali 2.000 hasilnya 2 juta. Channel itu dari biaya modal kami tadi, R-nya itu kami berikan 5%, sehingga menghasilkan 651.300. Untuk BP unit, biaya tetap 9.500.000 dibagi harga jual per unit 2.000 dikurangi harga variabel per unit 0, menghasilkan 4.750. Untuk BP rupiah, biaya tetap 9,5 juta dibagi kontribusi margin per unit 2.000 dan harga jual per unit 2.000 juga. Hasilnya 1. Sehingga BP rupiahnya tetap 9.500.000. Kita ke bagian selanjutnya tentang sumber daya manusia. Sumber daya manusia usaha kami, yang pertama itu struktur organisasinya. Ada ketua dan anggota. Untuk spesifikasi jabatan atau jobnya, ketua itu dalam pemasaran atau survei, dan anggota itu bagian pemrogram. Uraian tugas, ketua itu bagian survei dan promosi. Untuk tugas anggota itu membuat program. Untuk sistem balas jasa atau imbalan, itu kami membaginya sama rata atau bagi hasil. Lalu berikutnya adalah keberlanjutan usaha jika memang usaha kami akan berlanjut. Mana yang pertama adalah jadwal kegiatannya. Di sini kami akan melakukan jadwal dari bulan pertama sampai 6 bulan seterusnya. Di mana yang pertama adalah persiapan kami akan lakukan di bulan pertama. Lalu pencarian dana akan kami mulai dari bulan pertama ini sampai seterusnya sampai bulan ke-6. Lalu pembuatan aplikasi sendiri
akan kami rencanakan dibuat pada bulan kedua setelah memang dana yang terkumpul sudah cukup, sampai seterusnya ya, karena memang dibutuhkan untuk update aplikasinya. Lalu ada distribusi, kami akan mulai di bulan ketiga setelah memang aplikasi tersebut sudah jadi, sampai seterusnya. Lalu analisa kami lakukan 1 bulan setelah distribusi tadi, karena memang kita harus melihat seperti apa aplikasi ini berjalan di masyarakat. Kalau ada update aplikasi, di sini kami buat 1 bulan setelah pembuatan aplikasi tadi sampai seterusnya. Lalu ada penyusunan laporan, kan kami buat dari bulan pertama sampai seterusnya. Lalu beberapa hal yang akan kami lakukan di memang usaha kami lanjut. Yang pertama adalah penambahan fitur yang akan lebih menarik pelanggan. Lalu membeli server pribadi, karena memang sebelumnya kami menyewa server. Lalu ada penambahan karyawan baru, lalu ada mendirikan kantor pusat, lalu memperluas daerah operasional hingga nasional, karena memang sebelumnya aplikasi ini lebih berfokus pada satu kota, yaitu Semarang, dan terakhir mengadakan event-event regional maupun nasional.